ada seseorang itu yang sengaja, kalau memang virus corona ada, silakan coba tularkan ke saya gitu. Saya pengen tahu bahwa virus corona itu benar-benar ada gitu. Sekarang itu lagi ramai juga tuh, ada salah satu pabrik rokok terkemuka itu ada karyawannya yang positif terjangkit virus corona dan itu meninggal. Sedangkan gua kalau di rumah itu bener-bener blank gitu, nggak bisa mikir tuh bikin apa gitu, gue bingung gitu guys. Nggak ada penghasilan, Nah, otomatis itu. dia nggak bisa makan, dia nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau diam terus di kota, ya gimana kita mau makan apa gitu, sama aja mati kelaparan gitu. Ya oke guys, ketemu lagi dengan saya Shinoka Slam, tentunya di channel Shinoka Slam Official. Ya, di video kali ini gue biasa ya, gue bareng sama Babang Benny ya, Benny. Bukan babang taman lah ya. Babang taman ya. Ya, Salah paham. jangan salah paham ya guys. Kali ini Babang Benny bukan Babang taman ya. Nah kali ini gue udah lama guys, gue nggak upload video. Kemarin juga upload cuma video, ya daripada nggak ada uploadan aja, video stok lama kita edit, kita upload. Nah, Karena nggak bisa kemana-mana. iya, karena kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, bener-bener di rumah. Terus ya karena masih ada pekerjaan juga kalau saya ya gitu, jadi yang nggak ada waktu buat bikin video dan bingung juga mau bikin video apa gitu. Karena emang biasanya kan bikin video di luar gitu ya. Dan sekarang kan nggak boleh keluar, kita Nah, harus itu memutus mata rantai corona. betul sekali. Sekarang kita nggak bisa kemana-mana gitu. Terus terang kalau gue bingung gitu kalau mau bikin video yang di rumah gitu, bingung gitu, nggak ada ide makanya. Dari kemarin kenapa nggak upload video. Nah, ya sekarang kita berdua di sini hadir, kita mau ngomongin tentang corona ya, virus corona, tentang dampaknya, tentang ya pokoknya segala macam yang berkaitan dengan virus corona. Kalau bicara tentang dampak, apa sih dampak yang kamu rasain? Kalau dampaknya banyak banget sih, Banyak ya. banyak banget. Jadi mulai banyak yang kerjaannya nggak bisa kerja lagi. Nggak bisa kerja, ada kerjaannya. Ya, yang khususnya yang perantau gitu, yang dari perantau. luar kota gitu kan, udah nggak kerja, mau mudik. Ada yang lolos sih, cuman banyak juga kan yang nggak lolos. Nah itu ya, sekarang khususnya buat para perantau ya kan, seperti saya juga sama Iya, Benny kita ini perantau kita perantau juga ya gitu. Nah itu juga bingung ya, sekarang kan corona ini ya memang ada aturan gitu, aturan dari pemerintah, kita diimbau untuk tidak mudik ya. Iya. Ya mungkin untuk bagi sebagian orang itu Nggak bisa, nggak bisa karena nggak ada penghasilan. Nah, Otomatis itu. dia nggak bisa makan, dia nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau Ya. diam terus di kota, ya gimana kita mau makan apa gitu, sama aja mati kelaparan gitu. Nah mungkin dia memutuskan untuk lebih baik di kampung, gitu, pulang kampung ya. Kalau di kampung kan mungkin makan singkong ada lah gitu ya. Nah kalau kamu sendiri nih, dari kamu apa sih yang kamu rasakan dampaknya gitu dari corona? Yang saya sendiri rasakan ya sama sih, sama yang lain. Baik-baik. Sama kayak kerja gitu kan, sekarang saya juga udah 2 hari kerja. Ya dia udah di rumah kan, udah nggak kerja. tapi alhamdulillah masih ada ya kerjaan yang lain lah yang bisa dikerja. Pokoknya apa aja kita cari kerja Ya. untuk bertahan hidup ya. Ya Yang penting usaha dulu. nah itu, soalnya sekarang bingung kita mau pulang juga susah guys, kita mau pulang mau maksa gitu susah gitu. Banyak juga yang nyoba pulang itu diberhentiin di jalan gitu kan. Banyak. Lebih parahnya lagi nih, diberhentiin pas udah mau sampai. Nah, itu tinggal dia. di beberapa kota lagi, misalnya dari Jakarta nih, di stop di Ciamis gitu kan, udah sayang banget nanggung gitu. ya gitu. Kalau kita balik lagi juga udah jauh gitu. Iya. Padahal Dan itu disuruh balik lagi. itu. Nah, itu kan gimana ya? Ya emang bagus sih sebenarnya, bagus itu, cuma ya itu. Kalau emang yang udah nggak ada kerjaan di kota, terus nggak ada pemasukan sama sekali, sementara dia harus menanggung biaya kayak kontrakan, terus makan, Iya. ya bingung lagi guys gitu, mau gimana gitu. Ya memang
ininya bagus ya, apa programnya sih emang bagus ya untuk memutus mata rantai gitu. Ya ada bagusnya, ada enggaknya juga. Ya, iya pasti setiap Iya. kebijakan pasti ada pro dan kontra lah ya. Tapi banyak juga sih yang udah pulang kampung ya, udah pulang nyampe di sana dia harus diisolasi gitu selama Iya. 14 hari gitu. Selama 14 hari itu harus minimal itu isolasi diri di Isolasi rumah diri. masing-masing. Di rumah Nggak boleh masing-masing. sosialisasi sama yang lain gitu. Hmm. Dan kayaknya untuk sebagian orang itu susah. Ya pastilah gitu, kita 14 hari di rumah gitu nggak bisa kemana-mana kan jenuh pasti Tapi ya. kalau menurut saya juga itu kurang efektif. Soalnya kita masih sosialisasi sama orang tua, sama kerabat kita masih. Hmm. Dan kerabat kita juga masih sosialisasi sama orang lain. Sedangkan corona itu dari orang ke orang, dari orang ke orang. Berarti efek domino Iya. gitu ya. Masih tetap kurang efektif kalau menurut saya. Nah kira-kira yang lebih efektifnya tuh gimana gitu sih Kalau saya sih, ya saya nggak tahu banget sih, tapi menurut pandangan saja gitu ya. kita pandangan masing-masing lah gitu. Ya kalau menurut pandangan saya mending disediain tempatnya itu Tempat khusus. khusus, Iya, ya jadi itu emang. kayak makan, mungkin kalau di kampung kan keluarganya udah deket, bisa ngasih makannya ke dia. Cuman kalau menurut saya mending tempatnya khusus, soalnya kan biar dia nggak sosialisasi sama siapapun. Ya itu emang guys ya. Jadi ya memang sempat ada aturan juga, ada himbauan loh dari pemerintah untuk setiap desa kalau nggak salah, setiap desa itu harus mempunyai tempat untuk isolasi gitu. Tapi ya itu nggak semua desa gitu guys. Nggak semua desa Nggak punya, semua gitu. desa punya gitu. Jadi ada beberapa yang nggak tahu banyak gitu. Mereka itu menganjurkan untuk mengisolasi diri di rumah aja gitu. Tapi ya emang saya setuju sama pendapat Benny tadi ya. Kalau isolasi diri di rumah, kalau kata saya ya itu percuma aja guys. Karena kan nggak mungkin kita benar-benar isolasi, nggak. Ya iya, masa iyalah kita di rumah gitu nggak sentuhan kan sama dari- orang rumah atau sama barang apa gitu, dari kita gelas, makan. ya gitu. Dari pakaian yang kita pakai, Nah, gitu. itu. Tempat yang kita singgahi di situ, yang kita duduk di apalagi situ. kalau misalnya, ada gitu. di keluarga kita ada anak kecil gitu, adik Nah, kita atau ponakan atau Kalau siapa. misalnya ada yang deket, masa iya kita Iya. mau suruh ngejauh, nggak bakal tega kan? nggak tega. Iyalah. Ya memang mungkin iya kita merasa bahwa diri kita itu sehat gitu, nggak ada Iya. gejala, nggak ada apa. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Soalnya banyak juga yang OTG, Nah, orang itu. tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu yang lebih berbahaya gitu. Jadi kalau imunitasnya kuat, katanya bisa jadi dia tuh nggak ada gejala apapun, tapi dia Bisa tahan ya. ya sudah terjangkit sebetulnya. Nah, itu. Tapi ke orang lain bisa saja kalau yang orang lain itu imunitasnya Jelek rendah, gitu. ya bisa apa namanya? Bisa tertular, terjangkit ya, gitu. terjangkit. Itu yang berbahaya itu sebenarnya. Orang yang tanpa gejala terus dia masih bebas berkeliaran gitu. Masih berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Ya mungkin karena Ya, nggak tahu gitu, karena dia nggak tahu gitu. Sementara sekarang kalau dicek itu yang ada sekarang paling cek suhu kan gitu ya. Iya. Sedangkan kalau tanpa gejala otomatis suhu Suhu normal. normal gitu. Kalaupun yang tes itu katanya itu tingkat akurasinya cuma 30% Oh juga iya, kan. sekarang ada yang rapid test itu ya. Iya. Rapid test itu Itu katanya 30% ya. 30%. Tingkat akurasinya berarti Iya, berarti nggak 100% akurat gitu kan. Akurat. Nah, sedangkan untuk cek yang swab atau apa namanya ya? Swab ya. Iya, Itu kan iya. kita harus bayar gitu. Bayarnya juga lumayan loh itu. Kalau yang nggak punya duit kayak saya gimana? 700.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu 700.000 kita harus bayar gitu. Kalau memang kita nggak terjangkit kita bayar. Tapi kalau kita kena gratis ya kenapa gratis kalau kena? Jadi kita kena aja tuh kan? Ya percuma ya. Ya sayang juga sih 700.000 cuma cek. Dan itu pun hasilnya nggak langsung ketahuan. Iya. Katanya sih ada yang bilang 2-3 hari kayak gitu. Itu paling cepet tuh. Paling Ada cepet yang ya? sampai 5 sampai seminggu gitu, 5 hari sampai seminggu baru keluar gitu. Berarti tetap aja bahaya itu. Bahaya. Nah, makanya kan sempat ada nih ada suatu kisah lah, suatu tempat orang meninggal tuh. Masih daerah kita juga di daerah Bogor itu gak pernah dengar di daerah mana gue lupa. Pokoknya ada seorang yang sakit terus dia meninggal gitu.
taunya sama warga sama tetangganya itu dia itu sakitnya sakit jantung gitu. Oh. Nah setelah beberapa hari kemudian ceknya itu baru keluar gitu, ternyata dia positif. Oh, berarti otomatis yang ikut memandiin, ikut ziarah ke situ diisolasi? Semuanya otomatis gitu, yang mandiin, yang nguburin, sampai yang tahlilan juga itu jumlahnya kalau nggak salah ada 100 orang atau berapa gitu ya. Wah. Itu kan bahaya gitu. Itu 100 orang misalnya itu dari masing-masing keluarga. Nah, Sebelum itu ketahuan berarti kan dia udah sosialisasi sama iya, keluarganya. dia udah berinteraksi sama keluarganya, mungkin sama tetangga sama siapa gitu loh. Berarti kalau dipandang menurut penyebarannya bisa lebih luas dari 100 orang. Bisa lebih. Ya sekarang satu orang aja bisa penularannya bisa untuk ya mungkin bisa 10 ya lebih lah 10 orang. Kan katanya dari keluarga satu orang aja berapa? bisa 1.500 orang bisa gitu kan. Karambolnya dari satu orang gitu. Jadi emang sangat berbahaya gitu guys. Jadi ya pesannya buat kalian semua itu ya hati-hati aja. Terus kita ikutilah program pemerintah. Ya, Ini juga untuk kebaikan kita semua. ya emang setiap peraturan, setiap kebijakan pasti emang ada pro dan ada kontra, ada yang dirugikan, ada kelebihan nah pasti. itulah gitu. Cuma ya mau gimana lagi, kita kan aturan itu juga pasti kan untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita semua, bukan untuk cuma satu golongan atau satu orang, enggak, ini buat kita semua. Dan masalah virus corona ini bukan masalah kita, bukan masalah pemerintah, bukan masalah instansi kesehatan atau apa. Ini masalah kita semua loh, satu dunia itu. Iya. Ini masalah manusia sedunia gitu. Soalnya udah banyak juga dari negara lain yang itu lebih parah gitu, ada juga. banyak ya, bahkan sekarang seperti Amerika. Amerika kurang canggih apa dari segala. Tapi udah banyak yang terjangkit. Sekarang nomor 1 malah terjangkit sekarang banyak. nomor 1. Iya. Tuh kan. Apalagi kita. Apalagi. Iya, tapi kan sekarang ada nih kayak aturan apa sih, PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Nah, kalau menurut kamu efektif nggak sih? Kalau Pandangan kamu nih gimana? yang saya lihat sih, ya mungkin kalau efektif 100% mah enggak, cuman setidaknya itu lebih lebih mengurangi sosialisasi kita. Jadi ya walaupun nggak efektif 100% ya tetap harus kita ikuti Ya. sebisa mungkin. Ya itu dia sih, emang di sini saya emang ya pernah lah beberapa kali keluar gitu, coba ke depan aja, ke jalan gitu, kita beli makanan gitu, ke Indomaret kah atau apa. Tapi kayaknya masih biasa-biasa aja gitu loh, orang tuh Iya, masih di sini jalan, dekat jalan, biasa aja gitu, kayaknya nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, pas sebelumnya saya udah mikirin tuh ekstrim, kalau yang di pikiran saya itu ekstrim. Ya. Besok PSBB nih, PSBB kayaknya gua mau beli kuota aja kayaknya nggak Ya, bisa takut ya. Kita mau keluar aja takut gitu ya. Iya, tapi ternyata setelah dilakukan di Bogor kayak kurang kurang. Itu kayaknya kalau di Bogor sih saya lihat gitu kayaknya biasa aja gitu, orang ya masih santai. Ya mungkin gitu. di Bogor, di daerah lain mah nggak tahu. Ya nggak tahu sih di daerah kita lain. aja ini. Tapi kita lihat yang di daerah sini gitu emang ya kita nggak bisa menyalahkan mereka juga ya. Mereka mungkin juga keluar juga mencari nafkah atau mereka tugas atau apa gitu. Cuma ya itu dia emang masih banyak sih orang-orang yang di luar gitu. Tapi kalau dilihat dari bocah-bocahnya sih pas mau menjelang buka puasa kan, sekarang di puasa itu masih suka ada aja yang ngumpul gitu. Iya, anak-anak. Ya itu sebenarnya kayak anak-anak muda gitu masih Ya, aja sih ya, seharusnya punya kesadaran masing-masing lah, jangan kayak gitu. Itu juga buat kebaikan mereka sendiri, bukan buat kita. Betul, gitu loh. Ya emang mungkin mereka nggak orang kita setiap hari lah ketemu buat apa, nggak apa-apa kali ketemu juga ya. Ya kita nggak tahu gitu. Orang-orang yang di sekeliling kita tuh dari mana aja bisa sosialisasi sama siapa kan kita nggak tahu gitu loh. Siapa yang kena itu di antara kita misalkan, kita nggak tahu. Soalnya yang kena juga nggak ada warnanya. Nggak ada warnanya, nggak kelihatan gitu.
Wah kalau kelihatan mah enak ya, lu kena lu, awas lu jauh-jauh gitu ya. Kita nggak bisa dilihat secara kasat mata. Iya. Dan dicek juga itu kan butuh waktu lama gitu Ya, baru jadi ketahuan. kita berhadapan sama corona itu bagaikan kita berhadapan sama makhluk tak kasat mata gitu. Itu dengan makhluk tak kasat mata masih kita udah dukun sebagai Tuhan masih bisa dilihat ya. Tapi corona nggak bisa. Bahkan para pakar juga nggak tahu loh ya corona nggak tahu kalau nggak dites laboratorium kan. Kalau cuma dilihat doang nggak tahu. Nggak tahu gitu loh. Karena kelihatannya sehat-sehat ternyata kena ada gitu. Ya memang kalau bicara corona banyak sih ya, banyak yang terkena dampak, banyak yang merugikan, banyak ya pokoknya banyak cerita lah. Ya, kalau menurut saya bukan cuma banyak, semua orang itu merasakan dampaknya. Pasti semua orang, Apalagi di daerah-daerah yang apa namanya daerah terjangkit gitu, daerah zona merah itu pasti merasakan dampaknya. Walaupun nggak ada yang merasakannya secara langsung gitu ya, secara langsung, ada yang misalnya dia bertahap biasa gitu ya. Dia biasa misalnya dia jalan-jalan jadi enggak gitu. Ya itu sih. Nah itu yang yang gue rasain gitu ya. Ya mungkin secara pekerjaan kalau gue pribadi masih lah bisa. Soalnya kita kerjanya di rumah. Nah, gitu kita kerjanya di rumah gitu, jadi nggak ada kemana-mana. Tapi kalau masalah ya ini masalah konten ini yang terdampak ya masalah konten ya. Karena gue kan biasanya bikin konten itu jalan-jalan review tempat wisata gitu. Itu sangat terganggu banget gitu, berdampak banget. Sedangkan gue kalau di rumah itu bener-bener blank gitu, nggak bisa mikir tuh bikin apa gitu, gue bingung gitu guys. Makanya ya. Tapi kalau menurut saya Mas Ino ini patut dicontoh. Soalnya dia merasakan dampaknya, dia nggak bisa kemana-mana, dia bingung, dia lagi ngebangun channel, tapi dia rela meninggalkan jalan-jalan demi mengikuti aturan pemerintah. Jadi ya ini bisa buat jadi panutan kita Ya semua. mudah-mudahan bisa jadi contoh lah buat kalian gitu. Ya sebenarnya sih mungkin bisa aja gua keluar gitu ngeyel gitu, mungkin masih bisa gitu. Cuma ya kan gue juga bikin konten, bikin YouTube itu pengen ya walaupun nggak tahu mengedukasi atau enggak, gue tujuannya juga pengen memberikan edukasi gitu ya, entah itu apapun gitu loh. Kayak misalkan gue ke tempat wisata juga pasti ada lah di situ selipin edukasi, jangan buang sampah sembarangan atau apa gitu. Makanya ya itu kenapa gue di rumah aja gue nggak bikin konten kemana-mana, ya gue pengen menunjukin ke orang-orang tuh gue tuh ini loh apa sih, peduli loh dengan adanya virus corona, dengan adanya aturan gitu. Gue peduli gitu, gue di rumah aja gitu untuk itu gitu loh, untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan kita semua gitu loh. Ya kalau berpikir konten mah nggak, emang pusing sih. Pusing gitu kita Ya, ini upload udah video mungkin gitu ya. mungkin Allah sedang ngasih waktu buat Mas Ino ini buat istirahat gitu Gitu ya. Ya memang ada ininya juga sih ya dengan adanya corona. Walaupun ada jeleknya juga ada baiknya ya guys. Jadi kita emang sekarang sedang di rumah aja, jadi kita pun deket gitu dengan keluarga, lebih dekat, lebih saling sering ngobrol gitu. Mungkin yang tadinya Mas Ino pergi mulu, pergi mulu kemana, ketemu paling malam bentar nggak gitu. pergi kerja. Nah itu, nah sekarang waktunya kita untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau kita sih enggak tuh ya. Kalau kita di sini perantau guys, jadi ya tetap aja begini. Cuma emang biasanya kemana-mana jalan gitu, main ke mall, ke tempat wisata kemana. Sekarang nggak bisa gitu, bener-bener di rumah gitu loh. Iya, tapi ada juga ini yang kalau masalah apa itu yang nggak boleh sholat jamaah gitu, itu masih banyak juga kan yang masih Ya, jamaah. ya sekarang kayak kegiatan ibadah lah ya. Ya memang itu ada yang pro juga ada yang kontra sih ya.